Sudah siap? Nih. Kalau pertemuan sebelumnya kita mulai dengan materi. Pertemuan hari ini kita akan berlatih soal dulu, habis itu kita bahas sama membahas materi. Ini ada soal dulu. Masuk bisa tuh. Pada ada. Siapa yang bisa? Sini tuh mau saya dulu. Bahasa Indonesia di Tidak.
Balik mana gitu loh, ada apa sih? Coba
Bilang apa? Sama kan? 15. Ini coba kamu. Kok jangan satu tuh. Bikin aku sih menguji. Linknya secara dikirim kan ini ya. Kamu klik itu habis itu login dulu. Kan ada link nanti yang dikirim. Siapa namanya? Raisa. Habis itu kamu klik dulu, habis itu kamu login. Aku ada. Cek nggak sih di rumah? Iya login dulu. Bisa itu lemak.
Emang sih Jima apa sih? Ayo malah buru-buru. Konsistensinya. Apa bisa? Apa sih jawabannya? Masih dulu. Kohesivitas kepaduan berpadu jawabannya. Pak contoh-contohan ya. Soalnya tadi kerjasama. Iya kerjasama ini berdiskusi kan. Oke. Oh gimana? Apa sih Gus? Aku juga tahu itu kalimat tapi ya terus kayak gak di sini
Sudah semuanya? Belum. Ayo.
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Angkat tangan yang sudah melakukan nggak masuk sini. Aisyah sudah Aisyah. Kamu nama siapa? Briana. Oh 90 ini. Oh sudah masuk sudah masuk. Sudah. Kalau sudah kita bahas bersama. Yang mulai nomor pertama, apa jawabannya kira-kira? Berdasarkan tes keteladanan Insinyur Soekarno yang paling relevan untuk generasi muda saat ini adalah ya kayaknya agar persatuan dan adaptasi kita sebenarnya kita tapi jadi jawabannya kepada hal yang C. Oke, tidak ada yang kesulitan kan? Karena ini soalnya berdasarkan teks. Nomor 2, jika dikaitkan dengan tantangan globalisasi, keteladanan Soekarno yang paling relevan adalah memadukan nilai tradisi dan modernitas. Oke, betul. Nomor 3, penulisan jelas jawaban yang tidak tepat berdasarkan teks tersebut adalah 7. Bagian apa? Filosofis. Yang betul adalah filosofis. Gitu. Mantap. Kita bahas dulu. Ada yang tahu kata serapan tadi kan sudah? Apa Kak? Jadi, kenapa di Indonesia ada yang tahu sejarah bahasa Indonesia berasal dari mana? Awalnya. Bukan. Jadi bahasa ini seperti kalian lahir juga. Jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu datang di Asia Tenggara pada abad ke jadi bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa persatuan pada zaman itu. Jadi kayak Malaysia, Singapura itu menggunakan bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Kalau kalian pernah dengar Ikrar Sumpah Pemuda? Ya. Kalian masih ingat ikrarnya? Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa pertama darah dulu baru berbangsa. Itu kan ada kata berbahasa. Nah, sebelumnya pada awalnya bahasa di situ itu bukan menggunakan istilah bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu. Baru pada tanggal 2 Mei 1926 waktu Kongres Pemuda apa itu? Tanggal 2 Mei 1926 yang ke-1 ada tokoh yang namanya Muhammad Tamrin. Dia mengusulkan perubahan
bahasa Indonesia. Yang awalnya bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, pada awalnya bahasa Indonesia juga seperti kita, awalnya juga sedikit, lama-lama menjadi banyak. Nah, ada namanya proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ada yang tahu adopsi loh. Adopsi Mengasuh, betul. Jadi mengasuh bahasa. mengasuh. Jadi kata di bahasa asing itu diambil jadi kata. Jadi kan yang biasanya diambil adalah maknanya kan. Ya. Nah, kalau diadopsi itu makna dan tulisannya itu diambil Sama. semua. Contohnya seperti wah, Plafon. plaza, modern, habis itu internet. Itu berasal dari bahasa Inggris yang diambil oleh bahasa Indonesia tapi tidak diubah tulisannya. Lepas. Kalian tahu enggak? Kalian punya sahabat semuanya. Kalian tahu sahabat itu berasal dari mana? Hati. Sahabat itu bukannya bahasa itu. Bahasa mana? Yunani. Wah, kita tidak pernah, setahu saya kita tidak pernah menyerap bahasa Yunani. Iya. Spanyol. Mesir. Bahasa Arab. Jerman. Bahasa Arab. Sahabat itu berasal dari bahasa Arab yang katanya itu sahabat. Kalau teman, friend, berasal dari mana friend? Teman-teman, kata teman berasal dari bahasa Melayu. Kawan-kawan jadi teman-teman. Oh iya sih. Ya itu kan dari Malaysia ngomong itu. Kadang-kadang murid kayak teman-teman, kawan-kawan. Kalian tuh mereka kuat di Indonesia. Iya juga. Kita juga pakai. Yang kedua itu ada namanya adaptasi. Ada yang tahu adaptasi tahu? Penyesuaian. Penyesuaian, betul. Jadi maknanya itu diambil, tapi katanya itu diubah menggunakan Kursiun. Interaction. Kata Agis kursiun. nah maknanya diambil, ejaannya disesuaikan. Interaction. Interaksi? Interaction. Bisa. Habis itu ada Populasi. Information. contohnya misalnya aktif itu menjadi aktif. Habis itu pluralis menjadi pluralisasi. Ada yang tahu apa itu pluralisasi? Plural. Kita mengenal Gus Dur sebagai bapak pluralisasi. Itu agama berarti. Toleransi bukan agama saja tapi toleransi terhadap keberagaman. Ini sama yang adaptasi ada yang ditanyakan? Tidak ada. Pluralisasi itu nggak ada. Ada yang pluralitas. Tadi plur itu masa adopsi. Oh iya sih. Mal itu berasal dari mana? Tahu.
Jadi konsepnya yang diambil, maknanya diambil, habis itu katanya diterjemahkan. Kalau yang pertama itu kabeh diambil makna satu tulisannya. Kalau adaptasi itu tulisannya diubah. Kalau penerjemahan maknanya diambil, habis itu diterjemahkan. Ada yang tahu contohnya apa? Kursi terus malah. Apa ya? Misalnya fingerprint. Itu barcode kode batang. Nah, kita lihat sidik jari. Habis itu apa lagi? Aku barcode kode batang. Apa tulisannya bahasa Inggris? Barcode. Ini kan? Ya, kode batang. Oh, Mana? iya, adaptasi member. Habis itu ada lagi tryout. Apa tryout? Uji. Coba. Uji kuat. Bisa ada nasi ya? Belum ada. Belum ada. Dan yang terakhir ada namanya kreasi. Kreasi ini mengambil konsep bahasa asing tapi membuat kata baru dalam bahasa Indonesia. Jadi proses penyerapan di bahasa Indonesia itu ada 4. Yang pertama adopsi, kabeh dijoko makna tulisannya. Kalau adaptasi tulisannya itu titik ini. Kalau penerjemahan maknanya diambil habis itu diterjemahkan. Kalau yang keempat ini membuat kosakata Indonesia sendiri dari konsep yang bahasa asing. Contohnya online bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Oke, kita lihat soal kalian yang tadi. Nama Shima. Nomor berapa tadi? Nomor 3. Kita lihat kalimat 1. Profesor Bapak Mutia Pangandaran atau Palpano Putri proklamator di sini betul atau salah? Muhammad Hatta dikenal sebagai sosok intelektual yang konsisten memperjuangkan pendidikan dan konsep dan kebudayaan Indonesia. Betul atau salah? Betul. Nomor 2, semasa hidupnya beliau aktif mengembangkan konsep Sustainability. dalam pembangunan ekonomi sambil mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Kenapa yang sustainability ini di Soalnya bahasa asing sekali. bahasa asing? Nah, pertanyaannya, kalau kalian menulis bahasa asing tapi ditulis pakai tangan, gimana? Digaris bawahi. Digaris bawahi. Nomor 5, sebagai ahli antropologi, dia banyak memperkenalkan istilah-istilah akademik. Nah ini juga bahasa asing semua, jadi harus ditulis miring. Yang nomor 7, beberapa kata bahasa asing yang telah ia ubah diantaranya yaitu filosofis. Ini yang betul adalah filosofis, aktivitas dan sistem. Sistem atau sistem? Nilai itu contoh. Jadi di miring. Ini dimiring karena butuh penekanan. Saya kalau iya itu tahu. Oke, kita lanjut di nomor 4. Kalimat opini terdapat pada 1 dan 1 dan 6. 1 karena sesi 6. 1 soalnya
Opini. Yang nomor 2, nomor 2. Tiga ada datanya. Tiga itu. Opini, betul. Empat. Fakta. 5. Nomor 6. Meski demikian beberapa pihak menganggap berarti sebuah opini. Karena menganggap. Habis itu nomor 8. Jika dicermati kebijakan energi kita lebih berpihak. Oh, ini 9. Masyarakat harus kritis mendorong kebijakan energi. Kalimat 10. Dan yang terakhir 11. Berarti jawaban yang tepat adalah yang 1 dan 6. Yang nomor 5, kohesivitas paragraf 2 terutama ditandai oleh yang ada yang salah nomor 5 ini. Kamu asal jawab mas deh. Kohesivitas ini berkaitan dengan kepatuhan, betul sekali. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 6, keberpihakan penulis dalam teks terutama terlihat dari yang betul. Penggunaan diksi seperti harus dan sayangnya. Nomor 6 ada yang salah? Tujuh yang salah. 7. Saya betul. Apa kalimat persuasif itu apa? Mengajak, mengarahkan, mendorong. Manakah penggunaan kalimat persuasif berdasarkan teks tersebut? Yang nomor 1. Soalnya di situ berpendapat bahwa artinya itu bentuk dorongan. Harus terus ditambahin. Oke, betul. Yang betul adalah yang betul. Ada kata apa? Ada kata apa? Harus. Nomor 8. Berdasarkan teks, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan hubungan sebab akibat dari rendahnya literasi kita? Yang betul ya. Yang nomor 9. Adanya hubungan. Masih ingat bagaimana kita mencari informasi yang valid? Ya. Ayo, yang pertama sebelumnya ini informasi valid ini, ayo. Ya. Yang pertama itu validasi dulu datanya. Di situ. Dicari sumbernya, bahwa referensinya itu apakah berdasarkan dari opini atau emang dari ilmunya data verifikasi. Terus habis itu dilihat tanggal pembuatannya, tanggal publikasinya. Terus Habis itu dikomparasikan dengan data lainnya. jadi kita harus cermat dalam mencari informasi. Jadi tanggal dalam sebuah informasi itu sangat penting. Jadi mungkin informasi hari ini itu valid, tapi tidak layak digunakan untuk tahun berikutnya. Mungkin di tahun ini sebelumnya informasi tersebut valid, tapi untuk tahun ini itu tidak valid. Nomor terakhir 10. Yang A. Oke, saya kirimkan lagi, tapi kita bahas bersama langsung. Bisa, itu Bisa. coba ya. Bisa. Oke, siapa yang mau menjawab nomor 1? Kata aku. Loh, kamu udah? Oh, sebentar, kirim linknya ya.
ya. Bisa kok Kak. Ada yang tidak bisa tadi katanya. Bisa udah. Ya. Nomor 1 C nggak sih? Beli. Dorong aku ngamet iki. Tapi yo lagi ngamet. Judulnya ngamet iki. Judulnya iki. Judulnya ngamet iki lho, apa jenenge? Binatang jalan. Pengiraan rasa binatang jalan. Habis saya presensi lagi yo, angkat tangan yo. Ya. Aisyah Aulia. Ali Zainal? Ada ya? Ayo Anissa mana lagi Anissa? Eva Aulia. Putri Liliana. Nadia Putri. Nuris. Mana Nuris? Risa siapa? Sagita? Muhammad Raihan? Siapa? Sekian? Romiza? Ibet? Ngopo? Coklat ta warna-warni ta? Andita? Warna-warninya nih kita. Ika? Coklat berarti. Abi? Tinggaran lagi. Hilda? Perkembangan. Perkembangan. Cuma kenapa kemarin gitu. Nomor 1, ada yang tahu sudah jawabannya? C. Ada yang tahu alasannya kenapa? Nomor 1 kok bisa C? Karena di situ ada kata apa? Ini apa? Binatang jalan. Iya. Habis itu yang aku tetap berat dan kerja. Iya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Berarti itu kan sebuah pemberontakan. Oke, 1 C. Dijawab ya teman-teman ya. Benar dan nilainya. Nomor 2. Yang bagaimana perkembangan emosi kalau aku dari awal hingga akhir? Tetap yang C. Kan tidak sampai akhir dia tetap pemberontak kan? Iya. Nomor 2 C. Nomor 3 tema. Tema puisi tersebut adalah Oh. Yang lelah hadir gemerlap bukannya rindu ya? pelita jendela di malam gelap mengambang. Rindu masih. Jelas temanya adalah kerinduan. Ada kata rindu terus loh. Nomor 4. Pernyataan yang tepat untuk presensi tersebut puisi tersebut adalah betul sekali. Puisi ini menyajikan kerinduan spiritual. Nomor 5. Karakter Haji Saleh dalam kutipan tersebut dapat digambarkan sebagai 4 yang A. Oh, sama-sama rindu ta? Masa terapi ya? Dari apa? Lima. Katanya A. Oh ya A, setelah nomor 6. Takbir. Surau, ada yang tahu surau itu apa? Langgar. Apa? Surau itu kayak langgar musola. Oh. Yang kayak ini. Nah
Kehancuran. Belum. kehancuran dan spiritual. Nah, di sini Haji Saleh ini kalau yang belum baca, Haji Saleh ini terlalu mementingkan agamanya daripada dunia atau orang lain. Ini kan kalau nggak salah punya keluarga. Nah, jadi itu tidak mempedulikan urusan duniawi, tapi hanya mementingkan akhirat terus. Nah, itu sih nggak baik. Nah, ini yang menjadi kritik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang kehancuran nilai spiritual akibat keserakahan. Nomor selanjutnya, bagaimana hubungan antara konflik fisik dengan perkembangan karakter tokoh utama? Yang E. Nomor 7 itu yang E. Penyakit memaksa menerima keterbatasan fisik. Habis itu psikologis dan juga transformasi. Sampai nomor 7 ada yang ditanyakan? 7E. 7E. Nomor 8. Nomor 8 adalah yang apa? Ayo, nomor 8 ayo. Apa? Sudah, sampai 8. Yang betul, kemandirian dalam berpikir dan menghargai perbedaan perspektif. Nomor 9. Bapak kita udah A. Yang A. Di situ kan secara eksplisit penyebabnya adalah judi online. Akibatnya apa? Uang, kecanduan, masalah hukum, kesehatan. Di sini ada yang suka judi online. Astagfirullah. Nomor terakhir 10. Pesan implisit apa yang disampaikan melalui penanganan ilegal di banyak negara termasuk Indonesia? Masyarakat diimbau untuk melaporkan pelaku judi online ke polisi. Nomor 10 kan? 10. Pesan implisit apa yang disampaikan melalui penanganan pada ilegal di banyak negara termasuk Indonesia? Tidak ilegal itu kan berarti wes ada hukum. Tuh. Sesuai pasal tuh. Sudah. Kan aku bilang kau dan dia belum. Sudah. Oke. Eh. Tuh, salah satu apa ini? Oh, Ayo. sama. Ayo. Cara menjawab dong. Ekor. Ilegal di banyak negara termasuk Indonesia. Terus jawabannya gimana? Nggak ilegal di Indonesia. Hanya itu cuma salah Pak, salah nggak terima aku. Aku mana tiga itu tak gelak sama aku. Saya salah. Apa asal ini bagi? Mata kami orang cas mami. Apa? Cepat. Jelas saya Ilegal menyiratkan bahwa selain dampak personal, konsekuensi itu masuk frase termasuk Indonesia berdasarkan Ya, wes, saya kata dia boleh. Kan baca sih beda sekolah. tapi ini dari Kita lihat. ini kan ilegal tapi ilegal di negara lain. Dek, kak saya kan bermimpi. Kan No. Ulang deh. Implisit itu apa sih implisit? secara tidak langsung. Pesan implisit yang ingin disampaikan ilegal di banyak negara termasuk Indonesia. Pinggir lain ini ada botol ini. Mbok botolnya siapa sih kata kapan? Padahal sing duwe. Kayak apa? Hah? Kak, ibuku di kayak gue nulis. Oh, kita bisa. Ulang. Ayo, enggak. Ayo, baca sing
bilang saya sudah membuat soal khusus. Kayak usaha sukses. Ada pertanyaan? Burung. Tidak, kalau tidak ada. Untuk mengakhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, selalu sebentar. Suara yang sekarang kimia. Kasih tangan kalian. Boleh. Ulangan kimia, penilaian olahraga, hafalan. Nah, kalau semua ya, kalian jauh cepat kan? Coba kalian ini gitu loh, anugerah bisa tuh gimana? Jangan cepat. Kita ambil mana nih? Waduh, ngerekam coy. Wih, dapat. Ini dapat. Ada COC. Loh, oh boleh. Keluar lagi. Apa ya? Kamera ya? Ini short ya? Mengarahkan bawah nggak sih? Enggak tadi enggak. Saya ingin menisok, mana cukup buku nih? Aku cukup buku deh. Ayo. Kayak mulai aku. Aku nunggu kalian pulang ini. Ya, hati-hati ya. Apa? Ada yang hilang? Enggak ada. Kita berarti sama ini. Tabletnya ini. Oh. Kayaknya sih. Terima kasih ya kak. Oke. Mas, kita Sudah.